pakai kebaya. Cakep. Kondangannya ke pelupuk. Cakep. Guru-guru hebat, jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama, tentang sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya Bapak dan Ibu, pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada Bapak dan Ibu semuanya. Salam dan salam, marilah kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan tetap jujurah buat iman kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya sangat hormati Bapak Kepala Sekolah SD 12 Pondok. Yang saya sangat hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati SD 12 Pondok yang hadir pada siang hari ini dalam praktik baik berbagi ilmu ya Bapak dan Ibu, berbagi ilmu mengenai pengimbasan modul 14 mengenai budaya positif. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Agam akan berbagi ilmu sedikit kepada Bapak dan Ibu. Nantinya mungkin dalam penyampaian ya Bapak dan Ibu semuanya yang masih dalam belajar ya Bapak dan Ibu, sama-sama kita belajar. Ya, ini yang tema kita pada kesempatan kali ini yaitu budaya positif. Kira-kira Bapak dan Ibu semuanya, kita lihat dalam slide. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa itu makna budaya positif? Ini dulu yang kita pahami ya Bapak dan Ibu. Kita harus paham terlebih dahulu sebenarnya apa itu budaya positif Bapak dan Ibu. Kira-kira kalau kita membayangkan, kita bayangkan kalau ada orang menyebutkan budaya positif, yang terbayang oleh Bapak dan Ibu itu apa kira-kira? Ya Pak Latif, kira-kira budaya positif itu apa Pak? Menyalurkan kebaikan kepada sejawat. Menyalurkan kebaikan kepada teman sejawat. Kira-kira apa lagi Bapak dan Ibu yang terbayang kalau orang berbicara budaya positif, yang budaya dan positif, ya Bu Ria? Kebiasaan baik yang sering dilakukan di sekolah atau nilai-nilai kebaikan yang sering diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebaikan. Jadi yang positif itu kalau kita ibaratkan yang positif itu yang baik. Lawannya biasa yang positif itu negatif. Kalau negatif itu tidak baik. Baiklah Bapak dan Ibu, ada ini pertanyaan kedua. Apa contoh penyerapan positif yang telah kita terapkan? Nanti kita lihat dan kita coba jawab. Berdasarkan jawaban Bapak dan Ibu semua tadi, inilah makna kata budaya positif di sekolah. Apa itu? Nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kata kuncinya apa Bapak dan Ibu? Kata kuncinya di sinilah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi ini kunci dari budaya positif. Jadi budaya itu apa? Kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari yang berpihak kepada peserta didik. Contoh selama ini di sekolah kita kan sedang kita lakukan ini Bapak dan Ibu. Setiap pagi hari Selasa misalnya kegiatan kita pagi yaitu apa kebiasaan kita Bapak dan Ibu senam pagi. Hari Rabu apalagi kebiasaan kita yang kita lakukan di sekolah? Asmaul Husna. Hari Kamis apa kebiasaan kita? Pengecekan kesehatan anak, kesehatan peserta didik. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Masih banyak lagi yang lainnya Bapak dan Ibu yang selama ini budaya positif ini sebenarnya telah kita coba dan kita coba terapkan di sekolah kita. Telah kita laksanakan di sekolah kita. Tapi tanpa sadar itu belum kita tanpa sadar telah melaksanakannya. Ini kuncinya pada Bapak dan Ibu. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan di sekolah. Ini Bapak dan Ibu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Ini dia yang arti budaya positif. Pasti banyak lagi arti budaya itu. Budaya itu kan penghasil yang kita ciptakan. Hadiah. Bapak dan Ibu. Kemudian apa lagi Bapak dan Ibu? Kita perhatikan
Apa saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah poin-poin topik-topik yang akan kita bahas pada siang hari ini Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar kita selaku manusia, terutama nanti kepada peserta didik, apa saja kebutuhan dasar anak-anak kita atau siswa kita atau peserta didik kita dalam memenuhi kebutuhan. Yang kelima yaitu posisi kontrol institusi. Ini yang akan kita bahas yang kelima. Yang keenam keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah topik pembahasan kita pada siang hari ini Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan ketujuh topik ini nanti ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Kita paham dengan apa itu perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini hal penting dalam penerapan budaya positif di sekolah kita Bapak dan Ibu semuanya. Kita lihat yang pertama, perubahan paradigma. Apa yang berubah? Ini yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara ya Bapak dan Ibu. Dalam pendidikan kita itu ada perubahan. Ada nantinya perubahan dalam proses pendidikan kita, terutama di Indonesia ya Bapak dan Ibu. Apa saja perubahan-perubahan itu yang harus kita laksanakan saat ini? Yang pertama kita lihat Bapak dan Ibu, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara itu dalam pendidikan kita. Bahwasanya kita tahu Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan nasional kita. Dia sudah mencetuskan lama sekali bahwasanya pendidikan kita itu seperti ini loh, kata beliau. Tapi kenyataannya saat ini bagaimana Bapak dan Ibu? Pendidikan kita itu tidak sesuai dengan hal yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini Bapak dan Ibu. Perlu kita banyak perubahan. Perlu ada perubahan pandangan terhadap pendidikan. Apa saja yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu Bapak dan Ibu kita lihat bahwa manusia dilahirkan oleh seorang ibu atau manusia itu lahir kalau dahulu banyak orang mengatakan bahwa manusia itu lahir ibaratkan kertas putih ya Bapak dan Ibu. Manusia itu lahir ibarat kertas putih. Ini yang salah. Kita terhadap Ki Hajar Dewantara bahwa manusia itu lahir bukan seperti kertas putih yang suci, tidak Bapak dan Ibu. Yang kedua kita lihat bahwa manusia itu terlahir dengan bakatnya masing-masing atau manusia unik. Ini yang perlu kita rubah. Jadi yang kita kembangkan nantinya yaitu Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran, dalam proses pendidikan kita di Indonesia terutama dan khususnya di sekolah kita terhadap anak-anak didik kita adalah bahwa kita hanya mengembangkan bakat dan minatnya mereka masing-masing. Yang kedua yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita rubah itu adalah apa Bapak dan Ibu? Yang ketiganya yaitu budi pekerti. Ini yang selama kita gaungkan Bapak dan Ibu, karakter dan karakter. Sebagaimana dalam kurikulum 2013 itu namanya PPK. Kalau dalam kurikulum IKM atau implementasi kurikulum Merdeka itu namanya yaitu profil pelajar Pancasila atau kita singkat dengan P3. Ini yang kita tanamkan ya Bapak dan Ibu. Jadi budi pekerti. Yang selanjutnya itu apa yang perlu kita rubah dalam pendidikan kita? Tugas guru itu Bapak dan Ibu adalah menuntun bakat. Bukan menuntut ya Bapak dan Ibu. Selama ini kita mengajar, kita mendidik, kita selalu menuntut. Saya sendiri mengalami ya Bapak dan Ibu. Saya sendiri mengalami menyadari bahwa selama ini saya cuma menuntut anak. Ini loh nak, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus anak Bapak harus kuasai. Nilainya harus 100. Ini yang selama ini kita terapkan ke anak-anak kita Bapak dan Ibu peserta didik kita. Kita menuntut. Selama ini ya Bapak dan Ibu, saya sendiri yang mengalami. Ya, menuntut saya Bapak dan Ibu. Hendaknya sekarang ini yang kita rubah Bapak dan Ibu. Kita adalah menuntun di sini Bapak dan Ibu. Apa yang kita tuntun adalah menuntun bakatnya tadi, kemana arahnya. Misalnya anak-anak kita suka di bidang olahraga, kita tuntun dia. Suka anak-anak kita itu bakatnya di bidang kesenian, kita tuntun dia ke dalam bidang kesenian tersebut. Supaya apa? Anak-anak kita itu tumbuh, benar-benar tumbuh dengan maksimal, tanpa paksaan. Ini dia yang Bapak dan Ibu yang perlu kita rubah dalam pendidikan kita. Selanjutnya itu guru itu ibaratnya petani ya Bapak dan Ibu. Kita itu adalah petani dan anak-anak didik kita atau peserta didik kita ibaratnya biji-bijian jagung, anggap ini biji jagung. Jadi anak didik kita itu ibaratnya bijian. Jadi kita menanam. Kita cuma bisa merawat, memupuk. Kalau ada ulat, kita cuma bisa meracun. Itu tugas kita Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada anak-anak kita yang kurang baik budi pekertinya, ini yang tugas kita. Kita rawat.
Ini yang kita. Jadi petani itu kalau kita seorang petani tentu tahu Bapak dan Ibu, kita rawat tanaman. Begitu juga dengan anak didik kita rawat anak-anak didik kita. Apalagi yang perlu kita rubah dalam pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan kita itu disesuaikan dengan kuadrat alam anak. Kuadrat apa? Kuadrat alam dan kuadrat zaman anak. Jadi pada saat sekarang ini ibaratnya kalau kita di daerah kalau di hilir, tentu kita sesuaikan dengan pendidikan kita, sesuaikan dengan alam kita. Begitu juga dengan zaman saat ini Bapak dan Ibu, teknologi begitu canggihnya. Jadi kita manfaatkan teknologi dalam proses pendidikan. Ini sesuai dengan kuadrat zaman. Apalagi yang penting sekali ini ya Bapak dan Ibu, bahwa pendidikan kita itu adalah berpihak pada anak. Ini yang sulit sekali kita lakukan sekarang Bapak dan Ibu. Ini yang perlu kita rubah selama ini yang kurang bagi kita Bapak dan Ibu semuanya, termasuk saya sendiri yang mengalami. Bahwa pendidikan kita mengajar dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sekolah, aktivitas kita di sekolah, bahwa kita ini yang jarang kita perhatikan. Kita lihat, ya betul-betul anak itu jadikan pusat, student center. Selama ini kita cuma menjadi teacher center dalam proses pembelajaran. Kita yang menerapkan materi, kita yang memberikan pembelajaran seutuh semuanya. Tapi itu yang kita ubah untuk kedepannya Bapak dan Ibu. Belajar kita bersama, inilah yang dituntut sebenarnya. Ini sudah lama sekali ya Bapak dan Ibu. Bukan teori pertama, bukan teori baru. Ini bukan pendapat baru, ini sudah jauh lama sekali Ki Hajar Dewantara ya Bapak dan Ibu. Ki Hajar Dewantara ini membuat sebuah filosofi pendidikan di Indonesia. Jadi kalau betul-betul kita baca, kita pahami apa yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan, maka pendidikan kita mungkin rasanya kurikulum ini tidak berubah, tidak akan pernah berubah dari tahun ke tahun. Berubah pimpinan, berubah kurikulum yang kita rasakan. Tapi kalau betul-betul kita laksanakan ini Bapak dan Ibu, mungkin kurikulum kita tidak berubah dari dulu Bapak dan Ibu. Kita lanjut Bapak dan Ibu, apa saja perubahan? Dalam perubahan itu tentu ada, menurut William Glasser, ada sebuah teori kontrol ya Bapak dan Ibu, teori kontrol. Ada sebuah, apa kata William Glasser? Ibaratnya ya Bapak dan Ibu, kita sedang mengepal. Anggap Bapak dan Ibu sekarang mengepal. Kepallah suatu rahasia, kertas yang berisikan suatu rahasia. Coba Bapak dan Ibu kepal, genggam kertas yang berisikan rahasia tersebut Bapak dan Ibu. Anggap ada teman yang ingin mengetahui apa yang dikepal, apa yang Bapak Ibu lakukan. Kira-kira Bapak dan Ibu mengepal di tangan Bapak dan Ibu sebuah kertas yang berisi rahasia Bapak dan Ibu. Ada teman yang ingin membuka, ingin mengetahui apa yang Bapak Ibu pegang, apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Apakah Bapak dan Ibu membiarkan saja? Ya Bapak dan Ibu, tentu ada suatu usaha, ada kontrol dalam diri. Ada suatu manusia itu ingin dia mempertahankan. Ada yang ingin mempertahankan, atau mereka itu ada yang memberikan. Ini yang kontrol ya Bapak dan Ibu. Ini menurut yang Glasser, inilah yang kontrol tadi. Jadi guru itu mengontrol muridnya. Mengontrol muridnya bahwa kemudian apa lagi ilusi kontrol itu? Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian apa lagi Bapak dan Ibu? Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu yang saya katakan tadi Bapak dan Ibu. Ada orang yang ingin memaksa saja, dia paksa supaya temannya membuka. Kepalan tangan tadi dipaksa untuk dibuka. Inilah kontrol. Jadi kita yang memiliki kontrol Bapak dan Ibu. Ya, ini yang perlu kita ketahui bahwa William Glasser ini menerangkan bahwa perubahan paradigma itu tergantung dalam teori kontrol atau ilusi kontrol Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa stimulus respon atau kontrol tadi Bapak dan Ibu ada dua, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Apa saja yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu? Inilah dia. Stimulus respon itu yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita itu pingin seseorang atau anak-anak didik kita itu pingin seperti kita atau pingin seperti orang lain. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda ya Bapak dan Ibu. Ini adalah perbedaan-perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini Bapak dan Ibu.
Kemudian apalagi Bapak dan Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut stimulus respon. Jadi kalau kita bisa dikontrol oleh orang lain, berarti kita berada pada stimulus respon. Sedangkan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, inilah yang dikatakan teori kontrol. Bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol adalah kolaborasi dan berkesempatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Bapak dan Ibu, muncul kata disiplin ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu mengatakan disiplin itu sering muncul dalam kepala kita. Teringat bagi kita apa tadi Bapak dan Ibu? Hukuman. Ada peraturan. Ini kita lihat makna kata disiplin di sini Bapak dan Ibu. Apa itu kata disiplin? Itu sering dikaitkan dengan tata tertib. Betul ya Bapak dan Ibu, bahwa disiplin itu adalah kaitannya dengan tata tertib. Apalagi Bapak dan Ibu adalah peraturan. Kemudian apalagi kepatuhan pada peraturan itu sendiri. Sedangkan kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini yang disampaikan oleh Bu Rio tadi, hukuman. Jadi kita kalau mengaitkan dengan sekolah kita sering ini ya Bapak dan Ibu, hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar dengan disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Ini ya Bapak dan Ibu. Jadi disiplin itu bukan selalu kaitannya dengan hukuman. Justru apa Bapak dan Ibu? Salah satu alternatif terakhir dalam yang perlu kita justru itu. Hukuman itu adalah alternatif terakhir dalam penerapan kedisiplinan. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan ujung-ujungnya adalah bukan hukuman Bapak dan Ibu, bukan memberikan hukuman. Hukuman ini adalah alternatif atau cara lain. Jadi sudah di akhir nanti, sudah kita lakukan segala usaha, tidak berhasil anak-anak ini kita untuk disiplin, maka kita berikan nanti di akhirnya adalah hukuman. Baru hukuman Bapak dan Ibu. Ini saya sadar, saya sedih sadar ya Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu pun mungkin mengalami seperti ini, langsung memberikan hukuman kepada anak-anak didik kita yang sudah melanggar. Melanggar apa? Melanggar tata tertib, melanggar peraturan, langsung dikasih hukuman. Ini sebenarnya bukan langkah awal ya Bapak dan Ibu. Kita ingat bersama-sama. Mulai hari ini kita belajar bersama. Saya sendiri pun lagi belajar. Nanti kalau ada anak-anak kita yang melanggar sebuah peraturan, jangan diberi hukuman. Apalagi Bapak dan Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah disiplin yang kuat. Ini dia Bapak dan Ibu yang sering kita gaung-gaungkan bersama di sekolah kita, bahwasanya keberhasilan seseorang itu adalah tergantung bagaimana dalam hidupnya mereka itu disiplin. Ini sudah dituangkan, ini bukan kata saya Bapak dan Ibu. Ini Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa syarat utamanya itu adalah disiplin yang kuat. Disiplin apa? Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Bagaimana disiplin diri itu? Memiliki motivasi internal. Motivasi dari mana? Motivasi dalam dirinya, dalam diri kita, dalam diri anak-anak didik kita. Motivasi, jika tidak ada memiliki motivasi internal, maka kita membelokkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu yang katakan nanti ada motivasi eksternal. Jadi ada orang lain yang akan mendisiplinkan diri kita. Kalau tidak mampu kita memotivasi diri kita sendiri untuk disiplin, maka perlu orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Mudah-mudahan tidak ini menjadi Bapak dan Ibu. Kita sadar nanti, kita paham bahwa kita memiliki motivasi internal untuk mendisiplinkan diri kita Bapak dan Ibu. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini yang saya katakan tadi, bahwa ada namanya teori motivasi perilaku manusia. Bahwa manusia itu memiliki motivasi dalam hidupnya. Yang pertama ada motivasi eksternal, kemudian ada namanya motivasi eksternal juga, dan kemudian ada namanya motivasi internal untuk tujuan disiplin. Contohnya Bapak dan Ibu, motivasi eksternal. Selama ini kita dalam bekerja, dalam bertugas, mungkin Bapak dan Ibu ada yang merasakan seperti ini. Nomor satu, apa itu motivasinya? Supaya untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Contoh ya Bapak dan Ibu, kalau kita seorang pegawai, seorang guru, tidak pernah dihukum dari atasan, maka kita datang tepat waktu, pulang sesuai dengan jadwal. Kenapa? Kita takut nanti Pak kita dikurangi, nilai kita dikurangi, SKP dikurangi. Jadi ini apa motivasinya? Motivasi eksternal. Kita tidak mau dihukum. Kalau itu yang muncul dalam diri kita. Oh, kita datang ke sekolah tidak ingin nilai saya direndahkan oleh kepala sekolah. SKP saya tidak rendah nanti. Ini adalah motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini dia. Ini
Ini timbul pertanyaan. Kalau saya tidak melakukan ini, apa akibatnya? Kalau saya tidak melaksanakan ini, apa akibatnya? Berarti itu namanya motivasi eksternal. Kemudian apalagi? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi motivasi kita untuk melakukan disiplin itu adalah mendapatkan imbalan. Yang kadang mendapatkan pujian bagus, misalnya, pintar. Itu pujian ya Bapak dan Ibu. Itu motivasi eksternal juga Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini yang penting sekali. Motivasi apa? Motivasi internal Bapak dan Ibu. Untuk menghargai diri sendiri. Menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Harapan siapa? Harapan kita bersama. Contohnya apa ya Bapak dan Ibu? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi itu timbul dalam diri kita. Jadi guna kita berperilaku ini adalah untuk menghargai diri kita Bapak dan Ibu. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini adalah sebuah lingkaran. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ya Bapak dan Ibu, yang di tengah-tengah yang warna pink, ini ada suatu peraturan. Namanya peraturan kelas. Yang kedua yang warna hijau, di sini kita lihat ada keyakinan kelas. Yang warna kuning lingkungan positif, yang merah budaya positif. Ini maksudnya apa Bapak dan Ibu? Bahwa di sekolah kita, di kelas kita, yang pertama sekali kita ciptakan dan kita buat itu adalah sebuah aturan Bapak dan Ibu. Kemudian dari aturan itu muncul suatu keyakinan kelas. Kemudian baru tercipta lingkungan positif di kelas kita. Inilah puncak dari sekolah kita. Budaya positif itu muncul Bapak dan Ibu. Jadi tidak mudah menciptakan suatu budaya positif. Ya Bapak dan Ibu, ini adalah pekerjaan berat bagi kita bersama Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lihat apa ya? Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini dia Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas ya Bapak dan Ibu, kita lihat suatu keyakinan. Ada satu pertanyaan ini Bapak dan Ibu, coba kita jawab. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda dua Bapak dan Ibu? Kira-kira apa alasan kita Bapak dan Ibu? Kena takut polisi Bapak dan Ibu? Aspalnya keras. Kena takut razia ya Bapak dan Ibu? Kena selama ini ya Pak ya, kena takut razia ada polisi. Ada polisi kita pakai helm. Sebenarnya apa? Sebenarnya apa Bapak dan Ibu? Ini seperti apa? Kenapa kita pakai helm? Karena kita ingin selamat. Nah itu dia. Itu yang keyakinan. Itu yang keyakinan. Keyakinan itu apa? Kita yakin kita ingin selamat Bapak dan Ibu. Kalau ini namanya aturan ini Bapak dan Ibu. Mengendarai kendaraan roda dua memakai helm, wajib menggunakan helm, itu aturan. Tapi kalau kita yakin, dimanapun rasanya Bapak dan Ibu, ya, baik ada polisi maupun tidak ada polisi, baik itu ada razia atau tidak ada razia, maka kita akan pakai helm. Kenapa? Kita sadar bahwa memakai helm itu gunanya untuk apa? Untuk menjaga keselamatan. Itu yang keyakinan Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai. Ini dia. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini dia kesepakatan disepakati bersama. Ini dasarnya Bapak dan Ibu. Nah, ini di awal ya Bapak dan Ibu. Kena baru kita di awal tahun ajaran. Ya, saya sendiri sudah mencoba menerapkan ini Bapak dan Ibu, membuat sebuah keyakinan kelas. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sudah melaksanakan membuat sebuah keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Kalau belum, ini kami harapkan Bapak dan Ibu buatlah sebuah keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Ini penting sekali Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan kebaikan yang kita ciptakan dalam kelas. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dalam dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini menurut dosen Bapak dan Ibu. Nah ini ya, bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas. Mulai dari keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Nah nampak ya Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selama ini contohnya Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini kita buat Bapak dan Ibu. Ini contoh Bapak dan Ibu. Selama ini yang kita buat. Ini yang selama ini yang kita buat ya Bapak dan Ibu. Sebuah peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini yang selalu kita buat. Ini peraturan Bapak dan Ibu. Beda sekali dengan keyakinan.
Kalau keyakinan itu tidak ada dalam bentuk larangan. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah sebuah aturan. Sedangkan keyakinan itu sendiri apa? Tanggung jawab. Jadi awak membentuk, kita itu membentuk sebuah sikap tanggung jawab. Itu yang keyakinan. Kemudian contohnya berikut Bapak dan Ibu bisa kita lihat bersama. Dilarang mengganggu orang lain, hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini sering kita buat. Ini baru peraturan Bapak dan Ibu. Sedangkan keyakinannya, yang keyakinan itu sendiri adalah apa? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ini yang dikatakan hadir di sekolah 15 menit. Itu keyakinan kita. Jadi kalau kita membuat sebuah keyakinan, dasarnya yang pertama sekali kita buat dulu apa Bapak dan Ibu? Peraturan kelas. Beranjaklah dibuat peraturan kelas bersama anak-anak kita dalam kelas masing-masing. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh berlaku penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas 6 Bapak dan Ibu. Bisa kita lihat bersama dengan anak. Ini setelah dibuat peraturan tentu muncul kata hukuman. Ya Bapak dan Ibu, kita muncul kata hukuman. Hukuman itu biasa kita berikan terhadap siswa yang sering melanggar, peserta didik yang kita sering melanggar sebuah aturan. Dan hukuman itu sendiri sebenarnya bukan itu saja Bapak dan Ibu. Contoh, kita memberikan penghargaan kepada siswa kita, peserta didik kita, mungkin itu juga sebuah hukuman. Inilah pernyataannya Bapak dan Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kita memberikan penghargaan kepada siswa kita yang berprestasi, juga itu dikatakan hukuman Bapak dan Ibu. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contoh saja penghargaan menghukum tadi Bapak dan Ibu. Penghargaan menghukum. Contoh ya Bapak dan Ibu. Sekarang anak kita misal si A dapat juara kelas, juara 1. Kita beri hadiah, kita beri reward atau penghargaan. Nyatanya semester besok anak-anak kita itu, anak kita yang si A tadi tidak dapat juara, maka dia tidak akan menerima penghargaan. Maka anak kita tersebut merasa, ya Bapak dan Ibu merasa anak kita itu dihukum. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu, ya mungkin selama ini kita terapkan ini Bapak dan Ibu, penghargaan menghukum ini sering kita lakukan. Ada anak kita yang berprestasi, kita berikan penghargaan. Betul ya Bapak dan Ibu, sebagian anak kita sering timbul semangatnya. Mungkin timbul semangatnya. Ketika anak kita itu tidak mendapatkan penghargaan lagi, maka anak kita itu merasa dia dihukum. Kenapa loh saya tidak juara? Sehingga timbul bagi anak-anak kita itu, dia mungkin bisa menangis ketika dalam proses pembelajaran dia menangis. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lihat ya Bapak dan Ibu, kata kunci dalam ada selama ini 2 kata yang muncul dalam penerapan disiplin atau peraturan itu, ada nama kata hukuman atau konsekuensi. Coba kita jawab Bapak dan Ibu. Kira-kira yang nomor 1 ini termasuk ke mana ini Bapak dan Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu termasuk ke mana ini Bapak dan Ibu? Kita menghukum atau memberikan konsekuensi kepada anak-anak didik kita? Nomor 1 Bapak dan Ibu. Nomor 1 apa isinya Bapak dan Ibu? Hukuman, konsekuensi ini Bapak dan Ibu? Konsekuensi, oke. Sementara kita tampung dulu konsekuensi, oke. Menurut lagi hukuman, oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, oke. Ada hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, Bapak dan Ibu. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Ini Bapak guru kita ya, olahraga. Ini kira-kira apa Pak? Hukuman Pak. Bapak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Ini hukuman menurut Bapak kita. Kita lihat Bapak dan Ibu. Apa sebenarnya jawabannya Bapak dan Ibu? Ini dia Bapak dan Ibu. Ya. Kita lihat bersama-sama. Kenapa yang nomor 1 itu dikatakan hukuman, dan kenapa yang nomor terakhir itu dikatakan konsekuensi?
Kenapa tidak termasuk ke dalam hukuman Bapak dan Ibu? Kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman loh Bapak dan Ibu. Terpaksa dia Bapak dan Ibu. Terpaksa mereka Bapak dan Ibu karena dia melakukan itu kesalahan, seharusnya tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Cuma apalagi lari. Kita lihat yang terakhir saja Bapak dan Ibu. Ini yang kita bahas dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi? Ini kaitannya ya Bapak dan Ibu. Sebagian kita mungkin menjawab hukuman. Mungkin kenapa ini konsekuensi? Ini pelajaran PJOK ya Bapak dan Ibu, pelajaran PJOK. Tentu seorang guru olahraga, tentu dia memberikan suatu teguran kepada siswa atau peserta didik yang terlambat, itu sesuai dengan pelajaran PJOK. Maka ini kita kasih konsekuensi. Maka dia memberikan teguran itu dalam bentuk mengelilingi lapangan. Ini kan lari ya Bapak dan Ibu. Lari itu kan termasuk dalam pelajaran PJOK. Maka menurutnya, jadi ini bukan sebuah hukuman yang diberikan. Inilah konsekuensi kita. Jadi kalau terlambat dalam olahraga diberikan mengelilingi lapangan basket 2 kali, 5 kali, itu udah biasa. Tapi kecuali hormat ke tiang bendera. Nah, itu baru hukuman Bapak dan Ibu. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini dia tadi. Apa sebenarnya perbedaan hukuman konsekuensi? Nah, hukuman bisa kita baca bersama-sama nanti Bapak dan Ibu. Selain ini akan saya coba bagikan kepada Bapak dan Ibu. Kita lanjut saja Bapak dan Ibu. Hari ini dia topik kita selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu butuh apa saja yang butuh bagi mereka, termasuk kita, termasuk anak-anak didik kita. Yang pertama cinta, kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ada 4 ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini yang yang perlu kita penuhi terhadap anak-anak didik kita. Ya, mulai dari kasih sayang kita berikan, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini adalah yang perlu kita penuhi Bapak dan Ibu. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah satu kasus. Bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Satu kasus. Mungkin ini bukan kasus sebenarnya, mungkin bisa jadi sebenarnya Bapak dan Ibu. Apa kasusnya? Ibu Rina, guru kelas 3 di SD 12 Pawai di sini, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Misal namanya Agus ya Bapak dan Ibu. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Rina ini, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Apa jawabannya Bapak dan Ibu? Kita lihat Bapak dan Ibu. Ini dia kaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa jawabannya Bapak dan Ibu? Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar, kalau kita tanya kenapa Agus melakukan ini karena jawabannya lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal, makan siang, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan bertahan hidup tidak terpenuhi Bapak dan Ibu. Ini seringnya Bapak dan Ibu, ada anak kita yang meminta uang jajan temannya, ya, diminta uang jajan temannya, maka apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan hidup bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Kemudian apabila jawaban Agus karena senang temannya jadi memperhatikan dia, kalau kita tanya kenapa Agus melakukan itu, apabila Agus itu menjawab temannya menjadi senang, temannya jadi memperhatikan dia, berarti apa yang kurang? Cinta dan kasih sayang. Ini yang kita alami. Ada anak kita itu si Azam ya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang kurang. Perhatian kasih sayang yang kurang bagi kita. Mungkin kita nanti coba memberikan suatu kebutuhan ini kepada anak-anak kita tersebut. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu, kalau andaikan si Agus itu menjawab merasa hebat, karena temannya jadi takut menuruti keinginannya, berarti apa kebutuhannya yang tercapai? Kebutuhan penguasaan. Sebenarnya apa? Andaikan Agus itu menjawab dia bosan, bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti anak kita itu apa kebutuhannya? Kebutuhan kebebasannya, berarti dia tidak bebas. Kemudian apalagi apabila jawaban Agus itu karena iseng saja dan tidak menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, maka kebutuhan kesenangan. Ya, dalam memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia itu, maka kita selaku pendidik harus memahami 5 posisi kontrol. Apa saja posisi kita dalam pendidikan, dalam mendidik?
yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, teman sebagai pemantau dan sebagai manajer. Dari kelima posisi ini yang kita terapkan. Kadang-kadang kita berada pada posisi penghukum, kadang kita berada pada posisi pembuat merasa bersalah, kadang-kadang kita bisa berada pada posisi teman terhadap kita, dan yang terbaiknya apa Bapak dan Ibu, kita hendaknya nanti berada pada posisi manajer. Ini perbedaannya Bapak dan Ibu sudah jelas bagi kita. Kita bisa baca nanti Bapak dan Ibu, penghukum itu bagaimana, pembuat merasa bersalah itu bagaimana, sebagai teman kita itu berbuat apa, pemantau itu bagaimana, dan manajer itu pun bagaimana Bapak dan Ibu. Oke, berarti kita lanjut Bapak dan Ibu, dalam menyelesaikan masalah satu kasus, kita hendaknya menggunakan, jangan langsung memberikan hukuman kepada anak didik kita. Kita lakukanlah hal yang terbaik. Apa hal yang terbaik yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Ini ada namanya restitusi Bapak dan Ibu. Andaikan anak kita nanti setelah buat peraturan itu sering melanggar, apa yang kita lakukan terhadap anak didik kita yang melanggar itu? Lakukan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi Bapak dan Ibu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata Busen Bapak dan Ibu. Jadi kita melakukan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan langsung memberikan hukuman. Kita carikan solusi bersama Bapak dan Ibu. Tadi Bapak dan Ibu, kita lihat ciri-ciri restitusi itu ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, itu gunanya memperbaiki hubungan, bukan paksaan, adalah sebuah tawaran. Restitusi itu ada apa Bapak dan Ibu? Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi itu fokus pada solusi. Ini yang penting Bapak dan Ibu, bukan untuk menghukum, tapi adalah untuk mencarikan solusi. Jadi inti dari restitusi itu adalah mencarikan solusi. Kenapa loh anak kita ini melanggar? Kenapa loh anak kita ini tidak menaati peraturan yang telah disepakati? Ini Bapak dan Ibu. Nah, ini dia segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah yang kita lakukan dalam penyelesaian masalah anak-anak didik kita yang bermasalah tersebut. Yang pertama ada namanya proses menstabilkan identitas. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Di sini ketika anak-anak didik kita dalam bersalah, dalam melakukan sebuah kesalahan, kita perlu menstabilkannya. Kita stabilkan dulu dirinya. Bagaimana? Mungkin kita bertanya, apa betul-betul pertanyaannya? Mungkin timbul pertanyaan nanti. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kita stabilkan dulu. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu? Langkah kedua itu validasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan? Kita tanya, kenapa lo anak kita, kenapa si A, kenapa si B itu anak kita ini lo, Ananda melakukan kesalahan. Apa alasannya? Ini yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu. Ini yang namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan kita, keyakinan kelas kita yang telah kita buat, keyakinan kelas mana yang kita langgar. Apa solusinya? Di sinilah yang kita carikan Bapak dan Ibu. Di menanyakan keyakinan inilah kuncinya mencarikan solusi dari segitiga restitusi. Jadi kita carikan solusi bersama dengan anak-anak didik kita yang melanggar tersebut Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah inilah dokumentasi pendapat segitiga restitusi. Kalau videonya nanti bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Ini adalah beberapa siswa yang bermasalah yang melanggar keyakinan kelas yang kelas 6 Bapak dan Ibu. Ya, sekian ya Bapak dan Ibu, inilah penjelasan materi kita. Pembahasan materi kita pada siang hari ini mengenai budaya positif Bapak dan Ibu. Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Dipersilakan. Kalau tidak kita tutupkan saja. Bagaimana Bapak dan Ibu? Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah penampilan ya materi kita pada siang hari ini. Saya selaku presenter, andaikan ada salah dan yang tadi saya mohon maaf Bapak dan Ibu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.